Selamat sore para pemirsa. Satu enam sedikit Anda mengikuti Warta Berita PTS tanggal 17 Mei. Seorang pria yang tinggal di rumah perawatan di Kaohsiung saat ditemukan telah tak bernyawa. Didapati juga jika perawat asing saat menyuapi makanan terlihat reaksi tersedak hendak muntah sebanyak 2 kali. Namun, sang perawat tetap menyuapi makanan, di mana menimbulkan kecurigaan dari keluarga jika pasien meninggal akibat tersedak. Saat diperiksa, ternyata sang perawat asing tidak memiliki bukti keterampilan dalam perawatan, bahkan melakukan pelanggaran terkait tugas sedot dahak. Rekaman video menunjukkan PMA sedang menyuapi pasien, namun saat makan pasien tampaknya tersedak. Saat itu PMA masih belum menemukan kejanggalan pada pasien dan baru memberitahu perawat setelah melihat kepala pasien sudah miring ke belakang. Pihak keluarga mengecam bahwa institusi perawatan tersebut lalai hingga menyebabkan kematian. Almarhum adalah seorang pria usia 53 tahun bermarga Sun yang dirawat di instansi perawatan di Kaohsiung pada akhir Maret karena cacat fisik dan mental. Selama minggu pertama, ia menggunakan kursi roda dan masih bisa berbincang dengan anggota keluarganya. Pasien semula dijadwalkan kembali ke rumah tanggal 17, namun keluarganya malah menerima kabar duka tanggal 16. Pakar forensik membedah jenazah dan menemukan esofagus dan trakea mendiang tersumbat makanan. Penyebab kematian sebenarnya masih perlu diselidiki lebih lanjut. 查照顾服务员有抽痰行为，事证明确，最高裁罚新台币15万元以下罚金，并处3年以下有期徒刑。 PMA tersebut telah melanggar UU keperawatan. Ia akan dikenakan denda maksimal di bawah 150.000 dolar Taiwan dan hukuman penjara kurang dari 3 tahun. Instansi terkait tidak bertanggung jawab, maka didenda maksimal 300.000 dolar Taiwan. Hari Senin depan adalah hari inaugurasi Presiden dan Wakil Presiden. Partai oposisi dalam Dewan Legislatif berupaya meloloskan 5 undang-undang reformasi Kongres dalam rapat pembacaan 3 kali sebelum tibanya tanggal 20 Mei. Namun hal ini telah memicu pertengkaran sengit di Dewan Legislatif. Anggota legislator dari Partai KMT bersama dengan Partai TPP terlihat adu mulut hingga jotos dengan pihak Partai DPP yang dimulai sedari pintu masuk ruangan hingga bentrokan di dalam ruang rapat. Legislator DPP Chong Chia-pin berseteru dengan legislator KMT Chen Jing-hui. Perselisihan dalam hal voting timbul saat kubu biru dan putih berjuang keras untuk mengesahkan 5 UU reformasi Kongres lewat pembacaan 3 kali sebelum 20 Mei. Konflik antara legislator partai berkuasa dan oposisi tidak cuma terjadi di ruang rapat, namun mereka juga saling bergumul untuk bisa masuk ruang rapat saat dibuka tanggal 17 pagi. Legislator DPP Huang Kuo-chang menumpahkan marah ke Jianming. Guo Guowen bergegas membantu dan langsung mendorong wajah Huang Kuo-chang dengan tangannya. Keduanya langsung terlibat perang mulut. Konflik antara legislator partai berkuasa dan oposisi juga berdampak pada aparat kepolisian Yuan Legislatif. Legislator DPP Wang Meihui diduga menyerang polisi yang ditempatkan di pintu masuk ruang rapat sehingga topinya robek dan terpukul berkali-kali. Penyebab timbulnya konflik berawal saat Partai KMT dan TPP serentak mengusulkan 5 UU reformasi Kongres sebelum 20 Mei, mencakup metode tanya-jawab laporan yang disampaikan oleh Presiden kepada Yuan Legislatif. Kubu biru menuntut agar pertanyaan tersebut segera dijawab, sementara kubu hijau menilai hal ini melanggar konstitusi. Selain itu, ada juga aksi menghina Kongres yang dilawan oleh Partai DPP dengan taktik berbicara. Merujuk kepada hasil perakiraan Badan Klimatologi versi Amerika, badai Typhoon untuk tahun ini yakni Ewiniar berkemungkinan besar akan terbentuk. Namun pihak CWA menjelaskan masih belum terlihat adanya siklon tropis yang terbentuk. Pemantauan pada pekan depan maka akan lebih jelas. Namun jika badai Typhoon terbentuk pada akhir bulan ini, maka jalur pergerakan badai Typhoon akan mengarah ke arah barat menuju Filipina sehingga dapat memberikan gangguan pada jadwal musim hujan belum di Taiwan. Pihak JA menjelaskan jika pekan depan adalah masa penentu dan pemantauan apakah Typhoon Ewiniar akan terbentuk atau tidak. Jika terbentuk, apakah akan mempengaruhi musim hujan belum dan masih harus melihat jalur pergerakannya. Jika melintas dengan cepat, pengaruh terhadap musim hujan belum di Taiwan akan terbatas. Jika jalur pergerakan Typhoon mendekati Filipina, berkemungkinan besar merusak struktur hujan belum yang dikhawatirkan akan seperti beberapa tahun sebelumnya, di mana telah menghentikan siklus musim hujan belum. Dan hal ini juga akan memberikan dampak pengaruh terhadap persediaan air secara keseluruhan. Taiwan secara sah meloloskan Undang-Undang Pernikahan Sesama Jenis pada tahun 2019. Hal ini menjadikan Taiwan sebagai negara pertama di Asia yang mengakui pernikahan sesama jenis. Pihak Taiwan Equality Campaign atau
TEC telah melakukan jejak pendapat atau survei terhadap masyarakat selama 5 tahun berturut. Dalam hasil laporan survei tahun ini diketahui jika dukungan dari masyarakat publik terhadap sistem tersebut yang ada semakin tinggi dan juga semakin mencapai 56,5%, di mana turut mencatat rekor terbaru tertinggi. Taiwan adalah negara pertama di Asia yang mengakui pernikahan sesama jenis. Apakah sikap warga terhadap isu LGBT berubah dalam 5 tahun terakhir? Pihak TEC melakukan survei terhadap warga di atas 18 tahun selama 5 tahun berturut-turut. Hasilnya menunjukkan bahwa selang 5 tahun pasca peringatan pernikahan sesama jenis yang disingkat PSJ, dukungan publik terhadap hal ini telah mencapai angka tertinggi baru, yaitu 56,5%. 从2020年这个同性婚姻的支持度是41%，然后到现在已经来到了56%。 Survei menunjukkan dukungan terhadap kebijakan seperti PSJ transnasional, adopsi, dan reproduksi buatan telah mencapai rekor tertinggi. Saat menyadari anak mereka adalah LGBT, lebih dari 60% mengadopsi sikap positif. Dalam hal partisipasi beragam dalam politik, 66,8% menyetujui perwakilan opini publik adalah LGBT. Namun kelompok LGBT menyampaikan kalangan di atas 50 tahun masih tak tahu harus berbuat apa saat menyadari anak mereka adalah LGBT. 如何在里面可以触及这些壮年或老年的民众们，可以用柔性或是比较生活化的方式，让他们可以试着去接触跟理解。 Selain itu, terkait isu reproduksi buatan yang kerap dibahas dalam beberapa tahun terakhir, dukungan warga terhadap wanita lajang dan pasangan lesbian yang hendak memiliki anak lewat program reproduksi buatan masing-masing melebihi atau mendekati 70%. Namun dalam hal ibu pengganti bagi pasangan gay malah tidak melebihi 50%. Seiring dengan segera tibanya hari inaugurasi 20 Mei, Serikat Buruh Kullaut melakukan aksi demo turun ke jalan pada hari ini dengan memberikan seruan kepada pemerintah baru yang akan dipimpin oleh Presiden William Lai Ching-te. Pihak ormas beranggapan jika Undang-Undang Ketenagakerjaan sudah saatnya untuk ditinjau ulang secara keseluruhan dan merevisi peraturan yang ada. Hal ini berguna untuk meningkatkan kondisi para pekerja, misalnya persentase upah gaji saat bekerja di waktu lembur dan juga menambah hari libur nasional sebanyak 7 hari. Sembari menyerukan yel dan slogan, meminta pemerintah baru dapat merevisi kebijakan ketenagakerjaan. Hari inaugurasi 20 Mei segera tiba. Serikat Kullaut sedari pagi telah turun ke jalan Ketagalan Avenue, menyerukan kepada pemerintah baru yang akan dipimpin oleh Presiden Lai Ching-te. Undang-Undang Ketenagakerjaan telah berjalan selama 40 tahun. Sudah saatnya untuk melakukan peninjauan ulang, meningkatkan kondisi yang dihadapi para buruh. Tidak semata menaikkan persentase upah saat kerja di waktu lembur, juga harus mengkalkulasi ulang waktu libur dan istirahat, serta menambah hari libur nasional sebanyak 7 hari. Para pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita sual lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.